Oke. Saya ulang ya. Oke, kita masuk ke, kita login ya. Kita login dulu. Setelah kita login, kita pilih master data, lalu kita pilih produk. Kita pilih master data dan kita pilih produk. Nah, kita pilih produk ya. Ya. Di sini ada tampil home ya, terlihat tampil home. Nah, kita mau nampilkan di home apa gitu kan, misalkan ini ya, kita tampilkan di home 1 gitu ya. Kita tampilkan di home misalkan yang gambar-gambar ibu-ibu lagi menyusui aja. 2 ya, oke, ini juga yang ada bayinya ya. 3 4 ya. Ini halaman home. Kalau untuk satu jenis produk sih ya ini kan bisa lah seperti ini ya. Kalau beda-beda produk itu kalau bisa tuh beda-beda produk yang dimunculkan di halaman home-nya. Seperti ini ya yang pertama. Oke. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Berikutnya adalah kita lakukan bagaimana kita menyatukan ya. Bagaimana kita menyatukan antara kategori. Bagaimana kita menyatukan antara produk ya, antara produk ini ke produk ini ya. Produk satu ke produk berikutnya. Nah, saya coba ini dulu ya teman-temannya, saya mute dulu ya biar suaranya lebih. Nah, tenang ya. Oke, produk ini kita satukan ke produk ini gitu ya. Kita cek, misalkan kita muncul ke produk. Oke, kita ambil ini ya, kita searching produk ini ya. Atau produk ini lah. Sini. Nah, ini kita searching. Nah, ini ya. Kita edit ini. Ya. Sorry, kita mau jalanin LPP tadi ya, maaf salah ya. Ini kita masuk ke LPP ya. Kita masuk ke LPP lalu kita ketik LPP ya. Nah, kita ketik LPP, ini kita copy. Ini kita copy ya. Linknya kita copy, kita paste ke sini. Ya, kita paste ke sini. Lalu setelah itu kita bikin menuju ke produk berikutnya, sini ya. Jadi istilahnya kita rantaikan ya. Kita copy link ya. Kita tautkan antara halaman ini dengan halaman yang tadi. Rumusnya seperti ini, ahref sama dengan tanda petik. Nah, ya. Saya kembali. Nah, linknya kita pasang sini. Lantas kita bikin judulnya obat ASI booster ya, tangkal pinang misalkan ya. Lalu kita kasih seperti ini. Setelah itu kita klik submit ya. Nah, kita refresh ya teman-teman. Kita refresh, ada di sini ya, ada di sini. Lalu ini kita klik, kita akan masuk ke halaman ini ya. Kita masuk halaman ini, itu halaman keduanya. Ini kita copy lagi teman-teman ya. Kita copy, ini kita copy. Oke, kita input, kita paste linknya ya. Tadi dari halaman ini ke halaman ini ya, ke halaman ini. Dari halaman ya ke halaman ini kita copy link. Lantas kita ketik ahref sama dengan tanda petik tutup ini ya. Oke. Nah, ini bisa aja obat ASI booster ya. Lalu kita submit lagi ya. Lalu kita submit lagi teman-teman ya. Nah, setelah kita submit lagi ya, ini kita lihat ya. Kita lihat dia akan ada di sebentar, halamannya ini tadi ya.
Ini akan ada ini ya. Kita klik lagi. Nah, dia masuk ke halaman ini ya. Terus kita sambungkan semua halaman website kita itu ya, semua halaman produk kita itu ya. Kalau 500 ya 500 kali nyambung ya, teman-teman ya. 500 kali nyambung. Ini linknya kemana? Linknya kita cek ya. Linknya ke produk yang berikutnya ya, ke produk yang berikutnya. Kita copy aja. Kita copy link. Nah, kita pasang di sini rumusnya ya. Ahref tanda petik seperti ini ya. Misalkan obat ASI booster. Boleh nggak sih sama? Boleh ya teman-teman ya, karena kan dia beda-beda ini ya. Obat ASI booster ini ya. Lalu kita tambah lagi ya teman-teman, lihat hasil, misalkan kita mau lihat hasil ya. Sudah ada ini ya, ini udah ada. Pas diklik dia akan masuk ke halaman berikutnya ya. Ini misalkan diklik, dia akan masuk ke halaman ini. Nah, halaman ini kita isi lagi. Halaman ini kita isi ya. Kita paste ke sini ya. Jadi ini untuk memilih di halaman mana akan kita pasang link per page itu. Ya. Oke, langsung dari halaman sini. Ini ya, masuknya ke halaman ini lagi ya. Kita klik linknya, copy link. Ya, kita pasang di sini lagi. Ya. Ya. Obat ASI booster ya. Ini teman-teman ya, kata-katanya ini ya, keywordnya ini bebas teman-teman mau ngisi apa ya. Tapi saya coba dengan mau memperkuat obat ASI boosternya aja. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ya. Di halaman ini, ya, di halaman ini akan ada link menuju, begitu seterusnya sampai habis ya. Kalau memang teman-teman punya waktu, lakukan itu semua. Saya rasa setengah hari untuk 500 kelar lah. Tapi hasil website kita tuh bagus ya. Itu yang pertama. Saya nggak lanjutkan. Mungkin perlu saya lanjutkan, bisa-bisa teman-teman cuma melihat saya kopas-kopas begitu aja ya. Nah, berikutnya apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, teman-teman ya, kita coba searching ya. Searching lagi, kita cek site ya. Oh, ini ada 11 terindeks ya. Ini ada 11 terindeks. Ahli ASI, ahli ASI. Nah, ini ya. Nah, misalkan ini ya, ini kita mau ini ya, kita masuk ke halaman ini. Oke ya, teman-teman ya. Yang sudah terindeks, sebenarnya yang sudah terindeks atau yang belum terindeks juga boleh ya, teman-teman ya. Ini kita kasih anchor tag, di apa namanya, di kontennya ya. Masuk ke produk, kita kasih linknya. Nah, ini tadi ya. Ini akan kita kasih. Nah, di sini teman-teman ya. Ini kita kasih anchor ya. ASI Bunda lancar, agar ASI Bunda lancar. Kita kasih anchor. Ini kita bisa kasih link ya, bisa juga kita tebelin aja. Bisa kita garis bawahin, bisa ya teman-teman ya. Lalu setelah itu mana lagi ya, asupan ASI. Kita cari keyword-keyword yang mungkin itu nanti akan ngebentuk menjadi sebuah kata kunci yang dicari ya teman-teman ya. Ibu-ibu melakukan. Nah, saluran susu yang tersumbat ya.
Nah, ini teman-teman, untuk membuat anchor-nya bisa saja kita hanya tanda pagar aja kita ya. Nah, ini dia nanti link ya. Dia akan nge-link ya. Nah, lalu kita cari lagi ya. Nah, ini selain nge-link ini bisa ditebelin juga ya, bisa teman-teman tebelin, misalkan oh ini saya mau bold gitu ya. Apa sih tujuannya anchor itu? Jadi ketika robot Google itu dia berkunjung ke website kita dan dia baca konten kita, lalu dia temukan ada yang ditanda-tandain. Artinya kita meminta kepada Google, tolong dong keyword yang konten atau teks yang saya tanda-tandain ini itu di apa namanya diperhatikan, dispesialkan gitu kan dengan konten-konten yang lainnya. Itu maksudnya ya, teman-teman. Lalu bisa juga misalkan menghasilkan ASI, misal agar menghasilkan ASI. Nah, ini agar menghasilkan ASI jadi apa namanya anchor yang kita buat itu bervariasi. Kita searchingin ya, agar menghasilkan ASI. Nah, ini kan nggak ada ya. Ini bisa kita bikin. Kita bikin aja link ke sini walaupun kontennya nggak ada ya, teman-teman ya. Kasih link ke halaman pencarian, ya kan? Oke. Nah, ditebelin boleh ya. Nah, pengertian dari pijat laktasi. Laktasi. Nah, ini kan sebenarnya bisa mengundang ini juga apa namanya para pencari pijat laktasi ini ya. Nah, ini bisa kita arahkan kemana? Kita bisa arahkan misalkan ke artikel. Kita cari artikelnya kan pijat laktasi. Efektif mana ya laktasi ya? Nah, ini ya laktasi. Nah, ini ya, kita bisa ambil link ini. Kita bisa ambil link ini untuk kita kasih ini ya, oke. Dan seterusnya ya. Kalau masih hanya berputar-putar di dalam website kita aja itu nggak apa-apa. Sekali-sekali kita boleh ke website luar ya teman-teman. Contoh nih, kita cari misalkan ke website luar yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi posisi pijat laktasi ya. Pijat laktasi ini ya, pijat laktasi. Kita searching nih ya, pijat laktasi ya, detik.com misalkan ya. Nah, ini ada ya, detik.com ada link. Kita linkkan aja ke arah detik, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Keluar link atau Wikipedia juga bisa ya. Kita kasih link ke Wikipedia. Jadi nggak harus keyword jualan ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya mana lagi ya? Kita lihat mana kata-kata yang kira-kira bisa kita linkkan ya. Nah, melakukan pijat laktasi tidaklah sulit misalkan ya. Kita bisa linkkan keluar juga ya. Nah, misalkan apa? Liputan 6. Nah, ternyata ada pijat laktasi ya. Oke. Ini kita copy, bukan ke ini. Sorry. Liputan 6. Kok enggak liputan 6 sih? Oh, kebalik. Balik harusnya di depannya. Site titik 2. Liputan 6. Liputan 6. Enggak ada ya. Atau tribunnews.com.
Ada juga Wikipedia. Terlalu panjang kali ya, pijar nafasi aja. Ya. Oh iya ada ya. Nah misalkan ya, coba kita ke liputan tadi. Bervariasi keluarnya juga ya. Pijar nafasi. Nah ini ya. Misalkan kita ambil ke liputan 6. Lalu kita kasih link. Oke, ya. Lalu kita submit ya. Submit. Nah, ini kalau biasanya dia kalau kita udah buka seperti ini ya, teman-teman. Kalau kita udah buka seperti ini sekalian aja tambah kecamatannya, teman-teman ya. Nah, karena kecamatan Makassar. Makassar itu Sulawesi apa ya? Ada yang tahu nggak Makassar Sulawesi apa? Selatan. Selatan ya, oh, pas ya. Makassar. Oke. Mana tadi Makassar. Nah, kita pilih semua ya. Submit. Nah, kegiatan teman-teman seperti itu aja ya. Ini. Nah. Ya. Ini beberapa yang tadi kita apa namanya dia sudah nge-link. Ya benar ini artikelnya ya. Tadi ya. Dia sudah nge-link ke apa namanya? Oh, ini artikel. Sorry, tadi yang kita edit yang mana tadi? Kita edit sebentar. Kita edit tadi mana ya? Ya, intinya yang kita edit tadi itu dia sudah di dalam websitenya itu dia sudah ini ya teman-teman sudah apa namanya sudah ada linknya ya. Makassar oh ini tadi ya. Makassar. Oh, ini dia udah kebuka ya ini yang kita kasih link tadi ya teman-teman ya. Ini kita kasih link tadi. Ini ya. Bisa dia ini ke liputan 6 kalau kita klik ini ke kemana ini ya? Ke halaman ini sendiri ya, ke halaman ini sendiri ya. Lalu kalau ini dari SEO baca, kalau ini ke halaman pencarian dia lari ke sini, teman-teman ya. Nah, itu ya. Jadi udah berapa tadi halaman home ya, halaman home. Lalu setelah itu kita melingkarkan, kita menghubungkan semua apa namanya produk-produk kita ini. Setelah itu kita membuat anchor di kontennya itu. Lalu berikutnya adalah sekali seminggu atau 2 minggu sekali kita merubah teman-teman ya, merubah posisi ya. Bisa jadi tadi 2 kolom kita jadikan 3 kolom ya. Nah ini kan 2 kolom ya teman-teman ya, kita jadikan 3 kolom. Jadi ada kiri kanannya. Nah ada kiri kanannya ya. Ini ya. Nah setelah itu berikutnya apa yang dilakukan ya. Kalau seperti ini kan sepi nih kiri kanan ini teman-teman penuhi ya, teman-teman penuhi. Misalkan kita itu kita mau naikin ASI booster gitu ya, ASI booster. Kita bisa ambil salah satu artikel yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Saya klik ini, saya ambil salah satu artikel. Ya. Artikel mana aja lah ya. Nah, ini ya.
ambil ininya, gambarnya, misalkan si poster ya. Saya ambil dulu gambarnya. Nah, ini. Saya copy, submit. Oke. Ya. Ya. Nah, saya tambahkan banner ya, teman-teman. Saya tambahkan banner di ini. Ya, gambar ya. Gambar, lalu saya input gambar. Lalu setelah itu gambar yang saya save barusan. Saya ambil ya. Nasi booster ya. Ini lalu ini banner mau saya taruh di mana? Saya mau taruh di halaman kategori ASI booster ya. Pasang di sini. Ya ALT-nya disesuaikan dengan judul ASI atau bikin keyword jual obat ASI booster gitu ya. Nah, kontennya ambil dari sini. Kontennya ambil dari artikel kita ya. Ambil artikel kita. Mana ya? Nah, inilah ya. Nah, ambil sampai segini ya, teman-teman ya. Ambil sampai segini. Oke, kita paste sini. Ya. Setelah kita paste, kita arahkan linknya kemana? Kita arahkan linknya ke sini, teman-teman. Copy. Ya. Setelah copy, ya. Ini di bagian bawah ini, ya ada link menuju. Apabila diklik dia menuju kemana ya. Lalu kita taruh di sini ya, di kolom kiri atau kanan. Lalu kita submit. Dan kita lihat hasilnya. Nah, dia nambah di sini ya teman-teman ya. Nambah di sini dan ngelink ke halaman artikel kita. Nah, dia ngelink ke sini. Nah, lalu di sini apa yang bisa kita lakukan ya? Di halaman artikel ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa juga variasikan dengan link di halaman artikelnya. Nah, artikel ini ya. Misalkan ini tadi ya. Oke. Ini bisa kita taruh kalau enggak sebentar ya, masih ada enggak sih? SEO produk ya, SEO produk ya. SEO produk. Submit. Ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kalau kita isi di antara artikel kita SEO produk dan SEO produk 2 ya, dia akan muncul sisipan seperti ini teman-teman. Ya, sisipan yang menghubungkan antara artikel ke produk. Kalau yang di produk hanya dari produk ke produk, tapi dari artikel dia bisa lompat ke produk. Nah, kalau diklik ini dia masuk ke produk. Seperti itu ya. Coba kita edit lagi paling bawah, kita kasih misalkan SEO produk 2. Ya, paling bawah lah di sini ya. SEO produk 2 ya. Lalu kita submit. Ya. Kita lihat hasil. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini jual suplemen ASI di Subang, di atasnya jual suplemen ASI di Pekanbaru. Jadi dia internal linknya menuju ke produk. Seperti itu. Nah, langkah-langkah kecil seperti ini aja. Makanya kenapa sih kita kontennya harus banyak ya kan? Nanti kita bisa mainin variasi-variasi seperti itu. Ya, bahkan teman-teman yang SEO ala marketplace yang waktu itu pernah saya share ke teman-teman, itu harus teman-teman kerjakan juga ya.
Nah, SEO ala marketplace itu teman-teman itu untuk mengejar keyword pendek biasanya ya. Nah, seperti apa sih SEO ala marketplace ya? Singkatnya aja, caranya saya kasih tahu seperti ini ya. Kita searching ya, kita mau main apa ya? Misalkan apa ya, obat penambah ASI ya, obat penambah ASI. Kita pingin nih halaman ini yang page one. Kita pingin halaman ini page one, kita siapkan dulu halamannya. Nah, ya. Kita siapkan halamannya. Nah, ini kebetulan sudah ada isinya ya. Kita cari yang belum ada isi biar nanti ini ya. Apa ya? Obat ASI booster ada nggak sih? Oh, banyak juga ya. Nah, oke deh ya, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, halaman pencarian ini nanti kita bisa variasikan. Kita bisa variasikan dengan apa? Dengan tadi ya, LPP ditautkan ya, teman-teman, ditautkan dari yang tadi misalkan ya, saya copy dulu. Ini halaman pencarian ini kan tidak bisa ditelusuri oleh Google ya. Ya, tidak bisa ditelusuri oleh Google. Karena tidak bisa ditelusuri oleh Google, maka kita membuat link. Kita membuat sitemap ya, teman-teman ya. Kita membuat sitemap. Nah, saya akan kasih tahu satu persatu ya. Ini halaman ini kita bikin link ya. Kita bikin link di LPP tadi, LPP. Oke ya. LPP, lalu kita input. Nah, linknya di sini ya. Ahref sama dengan 2. Nah, oke, seperti ini ya. Obat ASI booster ya. Nah, seperti ini. Nah, kita mau taruh di halaman mana ya? Saya buka satu lagi. Halaman ini aja lah ya, lanjutannya ya. Kita mau kasih di halaman ini, kita buka dulu halamannya. Nah, ini kan baru satu nih ya. Kita tambahin aja satu atau sorry. Kita salah halaman, kita cari yang halaman lanjutan ya. Teman-teman, halaman lanjutannya itu berarti di sini ya. Kita cek di sini nih. Oh ya, belum ada. Nah, di sini ya. Kita munculkan di halaman ini ya. Nah, ini teman-teman. Kita munculkan di halaman ini ya. Halaman ini. Dia masuk ke halaman cari. Jadi halaman cari ini ya terindeks juga di Google ya. Ya. Dari sini tadi halaman ini kita pasang LPP ini ya teman-teman, ini masuk ke halaman cari. Lalu di halaman cari ini kita pasang lagi LPP-nya ya. Kita pasang lagi LPP-nya, kita input ya. Sini. Nah, kita mau arahkan kemana? Kita mau arahkan balik ke sini ya. Kita mau arahkan balik ke halaman lanjutan dari sini ya. Jadi dia keluar dulu ke halaman cari terus masuk ke sini ya. Nah, masuk ke sini ya. Ini kita copy ya, kita kembali ke admin tadi. Lalu saya kasih Ahref sama dengan tutut ya. Jadi teman-teman ya, yang namanya backlink itu kan kalau kita lihat model backlink seperti materi kita sebelumnya ya. Itu model backlink. Tadi kami mau ngajak tante kita kalau pasar kami mau ikut, kan mau beli apa plastik gitu loh. Ya lo kemalaman. Ya, model backlink kita ada yang melingkar, di dalam internal pun sama seperti itu ya. Setiap produk bisa kita hubung-hubungkan ya. Setiap produk bisa kita hubung-hubungkan.
Oke ya. Nah, kita lihat hasil ya, kita lihat hasil. Di sini di halaman ini dia akan muncul namanya BPP ya. Oke, teman-teman tadi melihat ya di sebelah sini ada muncul terus hilang ya. Itu sebenarnya sesuatu yang kita buat random. Kita buat random tujuannya agar apa? Agar halaman ini walaupun ada yang nggak aktif juga, ada yang nggak aktif melakukan aktivitas, dia aktivitas di websitenya dia akan ngerandom. Ngerandom itu ya setiap ada kunjungan itu pasti ada perubahan dilihat oleh robot Google seperti itu teman-teman ya. Tapi bukan berarti teman-teman tidak melakukan aktivitas gitu ya kan. Sarannya sih tetap melakukan aktivitas yang random kita bikin juga tetap berfungsi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu kita punya ya, kita ada namanya di setiap punya teman-teman itu, nah ini ya, ini setiap kategori itu ada otomatis ini ya. Tapi ada juga, saya nggak tahu ini apakah sudah dipasang apa belum ya. Sitemap mincari.xml. Oh iya ada ya. Sitemap.mincari.xml. Jadi yang pernah kita cari pun di sini dia sitemapnya kebikin otomatis ya teman-teman ya. Ini ada kebikin otomatis. Ini bisa. Nah ini ya. Ini harusnya kita pasang di sini. Kita pasang di mana teman-teman yang bisa cek websitenya masing-masing. Itu ada sitemapnya enggak? Kita pasang di robot.txt. Nah, robot.txt ini ya. Sitemap titik 2. Nah, kayak gini ya. Oke, kita pasang. Jadi setiap kita, siapapun yang mencari di sini itu akan terekam berapa kali dia mencari. Ya, seperti itu. Link cari, produk cari. Ini ada juga linknya sebenarnya ya teman-teman. Bukan, produk link cari. Ya, jadi teman-teman ya, setiap kita mencari apapun di sini, ya, kita mencari apapun di sini, itu dia langsung terekam. Misal kita cari jual apa namanya, jual sepatu bayi misalnya, jual sepatu bayi, kita searching. Ya, ini kan belum ada isinya, kan? Ya kan belum ada isinya. Nah di sini dia tetap akan terekam, ya. Di sini dia tetap akan terekam. Coba kita refresh ya. Udah langsung terekam atau belum ya. Nah ini yang barusan kita ini ya, yang barusan kita cari itu. Jual sepatu bayi. Ya, jadi semakin banyak kita melakukan aktivitas pencarian, itu sama dengan kita nambahin konten. Kita nambahin konten untuk sitemap kita gitu loh ya. Walaupun dia kosong isinya ya. Misalkan tadi itu apalagi ya, ASI booster ya kan, penambah ASI, pelancar ASI murah misalkan, ada nggak sih? Oh, nggak ada ya kan, tapi dia ke indeks juga. Obat pelancar ASI. Nah itu ya. Nah kalau yang tadi misalkan ya, obat pelancar ASI murah, obat pelancar ASI murah. Ini misalkan nggak ada ya teman-teman. Ini nggak ada. Ini bisa kita adain ya. Ini ke obat sih, obat ya. Sorry. Obat pelancar ASI. Obat pelancar ASI murah. Nah ini. Nah ini bisa kita adain kontennya teman-teman. Bisa kita adain kontennya.
Dengan cara seperti apa? Ya, di produk teman-teman ya. Di produk ini kita bisa tambahkan tag ya. Kita bisa tambahkan tag. Tuh. Kita paste yang tadi, kita save ya. Kita save, kita lihat hasilnya. Dia akan muncul satu. Jadi kita bisa tambah-tambahin ya. Makanya konten yang 500 itu yang udah kita siapkan itu sebenarnya bisa kita mainin. Kita mainin berbagai macam teknik SEO, kita mainin di situ. Semakin unik setiap halaman, itu peluang kita SEO kita akan semakin bagus. Ya, seperti itu. Misalkan kita tambah lagi nih ya, teman-teman, cuma satu kita tambah lagi misalkan. Inilah ya kan. Tambah lagi. Bahkan halaman pencarian pun itu bisa kita bikin komplit ya. Seperti materi kita waktu tahun lalu di akhir-akhir bulan ya, ada website apa namanya ya, toko daging. tokodaging.my.id ya. Nah, sisipan-sisipannya itu benar-benar banyak banget ya. Nah, ini. Ya. Seperti ini ya teman-teman ya, tuh sisipannya benar-benar padat banget ya. Nah, seperti ini. Bahkan teknik seperti ini juga ya. Oke ya. Saya buka sesi pertanyaan. Selanjutnya saya akan sharing bagaimana cara membuat tabel seperti ini ya. Lalu bagaimana cara membuat tabel yang seperti ini ya. Outsourcing planning service. $8 jutaan ya. Ini kita ada, nah ini ya. Dia sudah page 1. Dan ini 5 bulan yang lalu, 5 bulan atau 4 bulan yang lalu dioptimasi ya teman-teman ya. Dia udah page 1. Nah, ini bikin table seperti ini ya. Bikin table seperti ini. Nanti saya akan sharing. Saya open pertanyaan dulu. Monggo silakan yang ingin bertanya. Saya kembalikan ke Mas Dalvi. Mas Dalvi masih ada ya? Oh, masih. Monggo. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bertanya dari pemaparan yang sudah dijelaskan. Monggo silakan. Mau tanya. Monggo, Pak. Ini untuk setiap konten itu bisa diisi link berapa dari konten lainnya, dan juga bisa mengisi berapa link ke konten lainnya. Oke. Itu Pak. Iya. Terima kasih. Link keluar itu nggak boleh banyak-banyak. Link keluar itu maksimal 2 aja. Ya, kalau link ke dalam itu boleh kita variasiin, tapi ya jangan over juga gitu ya. Jangan over juga ya. Maksimal berapa Pak kalau link ke dalam itu? Ya kita kira-kira aja ya. Kalau link ke dalam itu ya di bawah 10% lah. Di bawah 10% ya. Nah, kalau link keluar itu 2, tapi link keluar ke website yang lebih besar Pak ya. Ya. Atau ke website kita sendiri. Kalau ke website kita sendiri nggak apa-apa. Oh ya. Ya, seperti itu. Monggo, siapa lagi yang ingin bertanya? Mas ya. Kita nih kayaknya udah mau nunggu nih dari tadi. Ya, monggo yang ingin bertanya. Jadi gini ya teman-teman ya, sederhana nih ya, mindset sederhana daripada SEO itu. Buatlah halaman tersebut, setiap halaman tersebut unik. Ya. Unik. Nah, ketika halaman itu sudah unik, itu kita tinggal nunggu aja, ya kan? Tinggal nunggu aja, atau tinggal ngontrol, oh ini sudah halaman 5, sudah halaman 3, sudah halaman 2, halaman 1. Monggo, Mas Hitan mau bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bertanya. Kalau misalnya kita sudah punya website utama, domain.com, kemudian melakukan pakai teknik ini untuk tadi
naruh link dan sebagainya ya. Ya. Utama itu sudah ada artikel. Nah, kalau pakai teknik ini, kemudian artikel tersebut dipakai lagi di WSP dan di spin, dan link-linknya tuh semua mengarah ke domain utama yang tadi. Bisa atau nanti bermasalah tidak dengan artikelnya yang di spin ke domain utama tadi. Gitu aja, Pak. Yang pertama, artikel spinnya tidak bermasalah ya. Kalaupun kita mau memberikan link menuju ke domain utama kita, itu bebas-bebas aja, tapi jangan over ya. Kalau kita mau misalkan, saya coba buka ya. Saya share salah satu. Kan kita pernah lihat gambar ya, backlink ya. Backlink itu modelnya itu macam-macam ya. Modelnya macam-macam. Nah ini ya. Nah misalkan model seperti ini nih ya. Saya buka dulu. Nah sebentar. Nah, model seperti ini. Domain utamanya nih di tengah-tengah ya. Domain utamanya di tengah-tengah. Lalu ini adalah website-website lainnya. Bebas ya. Mau dari halaman home menuju domain utama, mau dari artikel domain utama ya. Kalau bisa dalam satu page itu jangan banyak banget link menuju ke domain utama. Itu yang nggak boleh gitu. Seperti itu. Tapi kalau di satu-satu terus kita punya 100 artikel, 100-100-nya itu kita arahin ke domain utama, ya jangan gitu loh. Divariasikan ya. Divariasikan seperti ini ya. Seperti ini, dia ke domain utama misalkan satu gitu. Terus dia lompat kemana-mana ya. Dia ke website lain juga, ke website lain yang kasih lingkaran dari domainnya itu sendiri. Ya kan, bahkan tadi ada saya contohkan ya, teman-teman dari antar produk langsung lewat ke halaman pencarian. Dari halaman pencarian saya keluarkan lagi masuk ke produk ya, masuk ke produk ya, seperti itu. Jadi bisa saja nih, misalkan dari sini nih ya, dari sini kita keluarin dulu ke sini ya. Setelah itu dari sini kita masukin lagi ke domain utama, itu bisa, malah lebih bervariasi kayak gitu, bagus ya kan. Google melihat oh ini tidak seperti disengaja gitu ya teman-teman. Ya. Baik, gitu. Jadi barangkali kita dianggap robot nanti yang memang melakukan. Ya. Gimana? Ya jadi harus bervariasi ya supaya tidak Iya. Harus bervariasi. Sebenarnya saya bingung, saya terkadang untuk memberikan penjelasan teman-teman itu dilema juga ya teman-teman. Kenapa dilema? Saya kan mengerjakan website itu udah lebih dari 10.000, dan yang katanya dilanggar, yang katanya nggak boleh itu, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, dan saya pernah melakukan itu ternyata nggak apa-apa gitu loh. Ternyata nggak apa gitu ya. Jadi ketika kita bermain SEO ya jangan takut-takut banget ya, kan melakukan aja gitu. Tapi yang sewajarnya, jangan over kita memasang link. Iya siap. Pak boleh tambah satu lagi? Boleh. Kemarin saya pernah sempat lihat contoh ya yang web WSP di kontak apa di profil itu kalau nggak salah diarahkan ke form ya. Apakah bisa diganti ke kontak misalnya WhatsApp atau kontak? Oh bisa. Bisa langsung klik. Ya. Kalau WSP itu ya, nah WSP itu dia modelnya seperti ini. Saya masuk ke admin lagi. Saya edit salah satu produk ya. Saya edit salah satu produk misalkan ini ya. Barangkali ada yang udah kontak gitu. Ya. Ini ya. Ini di sini saya tulis saja di bawahnya ini, Bang ya. SEO WA ya. Ini saya tulis SEO WA.
Ya, nomor WA udah diisi. Cuman saya tulis WA ya. Atau kita searching dulu sebelum dilihat ini ya. Kita searching dulu yang mau bicara ini ya. Nah ini, oh ini ya. Ini coba kita klik dulu. Ya. Nah ini kan tidak ada link WA ya. Ini tidak ada link WA ya. Nah di sini saya tadi tulis WA ya. Ini saya tulis di sini WA. Lalu kalau saya submit, oh ini kalian aja ya. Banjar. Banjar itu Jawa, Kalimantan atau apa nih? Banjar. Banjar di Jawa Barat ada ya? Oh ya ada nih ya. Oke. Nah, saya pasang taggingnya sekalian. Oke. Nah, ini saya coba refresh. Ini tadi ya. Oh ya. Saya coba refresh di sini kan tidak ada ini, tidak ada tombol WA ya. Padahal saya di kontennya tadi cuma nulis WA doang. Jadi link WA, Kang ya. Mantap. Ya, cuman saya tulis WA doang. Ya kan kalau saya bikin misalkan order Tokopedia itu logo Tokopedianya keluar, langsung bisa nge-link ke Tokopedia kita. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Terakhir Pak, saya ini di kata kunci apa ya, impor atau importir atau impor barang Cina kan saat ini masih dikuasain sama si importir ORG itu. Ya. Budget iklannya gila-gilaan. Iya. Saya pengen apa bisa ngalahin pakai teknik COWSP ini Pak. Sebenarnya kalau kita berpikir ngalahin terhadap orang yang udah duluan, bisa tapi sulit. Tapi kenapa nggak kita coba? Kenapa kita nggak coba apa yang belum dimainkan oleh kompetitor kita ini? Ya kan apa yang belum dimainkan oleh mereka dan itu yang kita lakukan. Ya bisa saja mereka tidak memainkan LBO, kita mainkan LBO seluruh Indonesia gitu kan. Mereka tidak memainkan keyword panjang, kita mainin keyword panjang gitu kan. Tapi tujuan kita tetap akan mengepung mereka gitu loh, mengepung kompetitor seperti itu. Yang penting kan kompetitor kita untung ya kita untung juga gitu loh. Dan suatu saat kita akan melewati kompetitor tersebut ya. Kalau di awal kita jangan coba head to head, kalah kita Pak. Kita tetap mainin apa yang belum dimainkan mereka, tapi kita tetap dapat lead, tapi kita tetap kita dapat traffic, dapat lead dan syukur-syukur bisa terjadi transaksi. Ya gitu kira-kira ya. Baik, mungkin barangkali dipraktekin itu kata importir kayaknya biar saya bisa dapat pengetahuan nih dari Pak Purta seberapa besar dia kuat di kata kunci gitu. Oh, importir semua dia ada. Ya, biasanya orang kalau mau nyari importir itu di kota mereka. Ya, di kota mereka ini ada 38 juta ya kan. Indo Trading, telepon.info, apa gitu kan. Bekasi misalkan ya. Bekasi, terus importir itu kan ada keyword long tail-nya juga ya. Jasa importir tuh ya kan. Jasa importir Cina, jasa importir door to door, importir apa yang mau kita import. Kita bisa main di keyword itu secara detail, kira-kira kayak gitu ya. Oke, yang lain saya bacakan, saya lihat banyak yang bertanya juga ini di chatting, ya di chat ya. Link tutorial WSP-nya, maaf ya ada link tutorialnya ada ya, nanti kita sebar di grup ya. Di ini terus rekaman kirim di WA atau di email ya Mas. Rekaman kita nanti di YouTube ya. Soalnya kalau ininya apa namanya durasinya panjang itu kirim di WA juga berat ya.
Oke, boleh minta rekamannya, ada ya, mau tanya, oke, ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi kita berikutnya adalah bikin tabel ya. Ini powerful sekali ya. Powerful semua sekali. Bikin tabel itu sebenarnya sederhana sekali ya. Kita bisa bikin manual, kita bisa juga bikin memakai alat bantu dari ini, kita bisa memakai alat bantu dari ini ya, dari editor itu sendiri ya. Ini. Oh ya, sudah ke-share ya, tak kirain masih ya. Oke ya. Gimana sih cara bikin tabel ya? Cara bikin tabel, saya kasih lihat teman-teman ya, website mana yang pakai tabel itu bagus ininya ya, bagus rankingnya. Ya kan, walaupun ada juga yang berantakan, tapi saya nggak tahu juga itu kok dia lead-nya banyak ya, malah banyak closing ya. Yang pertama tadi itu ya outsourcing planning service ya. Outsourcing planning service ini dia ya lumayan banyak ya, 8 jutaan ya. Nah, yang mana tadi ya? Oh ini. Oke. Masih loading, kita coba searching berikutnya. Kita searching berikutnya apa ya namanya? Sewa mobil tangga. Sewa mobil tangga ini orang yang punyanya ini ya teman-teman ya. Boleh dibilang itu setahun itu belum tentu melihat websitenya. Belum tentu melihat websitenya, ngasih konten pun cuma selembar doang. Ya kan kita disuruh nyari sendiri. Tapi karena dia ngikut, udah terserah Bapak katanya ya. Dia sudah 2 tahun sama kita. Ini dia, ini websitenya ya. Keyword pendek itu udah naik, dia sudah kuasai ya. Dia sudah kuasai, model websitenya kayak gini aja ya. Kayak gini aja. Ya kan tuh ya teman-teman. Di bawah itu ada galeri yang berantakan. Ya, ada galeri yang berantakan seperti ini tapi lead-nya banyak dan closing-nya banyak. Tapi ya seperti inilah modelnya. Kenapa sama dia tidak dipermasalahkan, karena kan dagangannya itu rental mobil, tangga, alat-alat berat gitu. Ketika mereka searching, kelihatan ada yang pecuan, lalu langsung nyari nomor telepon, nggak butuh baca-bacaan yang lain ya. Berarti yang di bawah ini hanya kebutuhan untuk robot saja ya. Ini dia banyak banget yang pecuannya. Lalu setelah itu yang apa ya, yang sering saya praktekin juga, konveksi topi. Konveksi topi. Sudah lama juga nggak buka website ini. Ya, masih pecuan nggak ya? Konveksi topi. Oh. Konveksi topi. Nah ini dia. Udah kegeser ya, saya udah lama nggak buka. Kemarin ini halaman 1 nomor 1. Ya begitu SEO ya. Tapi kalau kita cek yang konveksi topi Bekasi ya, masih enggak sih? Nah dia masih pecuan ya. Saya kasih lihat ke teman-teman ya. Tadi 2 kata itu sudah kegeser. Nah ini juga dia main tabel. Ini juga dia main tabel ya. Nah ini dia main tabel. Dia main tabelnya di bawah ya. Dia main tabelnya di bawah. Oke, terus ada juga yang sebenarnya website teman-teman ya, kalau yang untuk halaman landing page ya yang sudah terisi konten itu sebenarnya tabel untuk randomnya itu sudah ada ya. Saya kasih lihat ini misalkan ya, ahli AC, kita kan punya produk yang cuma satu halaman doang, punya page 1 halaman doang. Nah ini ya, dia jadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Nah di bawahnya ada tabelnya ya teman-teman. Harusnya ini banyak ini kok nggak tahu kok berapa 2 ya. Ya. Kayak ada juga yang website jual produk karet.
Oke. Nah, ini dia sudah bikin website jual produk karet. Bikin website berapa, Bro? Jual produk karet. Jual produk karet? Iya, ada berapa websitenya? Ada 10 ya. Ada 10 ya. Kemarin dia telepon beli lagi 10 lagi gitu ya. Ini. Nah, ini ya. Di paling bawah ini dia ada. Ini ngerandom teman-teman ya. Ini ngerandom. Oke, saya mau kasih lihat gimana sih cara bikin ya. Table ya. Ini yang kayak gini nih, gimana sih cara bikinnya ya. Yang pertama ya, kita bisa pakai artikel ini aja dulu ya. Kita bisa pakai ini ya, editor dari artikel ini ya. Lalu setelah itu kita perbesar. Ya, kita misalkan bikin judul besarnya apa tadi ya. Obat pelancar ASI ya. Ini kita bikin H2. Oke. Lalu setelah itu kita bikin tabelnya. Kita mau bikin tabel misalkan 3 kolom 2 baris misalkan ya. 3 kolom 2 baris. Nah, ini kita pilih tabel 3 kolom 2 baris. 3 kolomnya udah ketahuan, barisnya apakah 2? Gambar, keterangan, berarti barisnya 4. Barisnya 4. Ya. Ini dikosongkan aja. Atau dibikin 100% juga bisa ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Kita ambil gambarnya ya. Kita ambil gambarnya misalkan ya. Ambil gambar. Misalkan kita ambil gambar ini. Gambar si Dedek kecil ini, kita copy link ya. Copy link image ya. Ya, kita ngambil gambar dari dalam. Saya tutup dulu. Ya. Nah, kita pasang di sini ya, teman-teman ya. Pasang di sini. Oke. Nah, pilih gambar ini. Ya, paste di sini. Oke, lalu ini kita bikin berapa lah, misalkan 200 lah, biar kecil ya. Oke. Ya. Nah, terus kita tambah lagi, gambar lain lagi kita ambil. Ya. Atau ini kata-katanya kita bikin dulu, kita ambil ya. Nah, kata-katanya kita copy dulu ya, teman-teman ya. Kita copy dulu, kita pasang untuk kata-katanya di sini. Nah, ya. Lalu berikutnya adalah gambar kedua. Nah, misalkan ini nih gambar kedua kita ambil ya. Copy link image, copy image link ya. Kita pasang di sini. Nah, pasang di sini ya. Kasih ini. Oke, ini kita bikin 200 saja ya. Oke. Nah, ya. Tentunya kita ambil kontennya ya. Oke, misalkan ini. Ambil kontennya, kita pasang di sini ya, teman-teman. Lalu gambar ketiga, kita ambil gambar ketiga. Ini sebenarnya ini HTML biasa ya, teman-teman ya, sebenarnya. Tapi ya ada juga yang masih belum tahu ya. Nah, ini saya share untuk mereka yang belum tahu. Saya bikin 200 saja. Lalu saya bikin oke. Kita tambahkan kontennya. Nah, misalnya dari sinilah ya, apa itu laktasi. Nah, ya. Lalu berikutnya kita ambil lagi gambarnya, ya. Cari gambar lain.
Kita cari gambar lain. Ini misalkan ya. Ini misalkan kita ambil gambarnya dulu. Copy link image link. Ya. Nah, kita taruh di sini. Kita pasang gambar. Ya. Oke. Ini kita jadikan 200 lagi ya, teman-teman. Oke. Kita ambillah kontennya. Kontennya kita ambil. Nah, misalkan dari sini ya. Tidak seluruhnya. Oke. Ya, setelah itu kita ambil lagi konten lain. Teman-teman. Sini. Oke, kita ambil gambarnya, copy image link. Ini ya, kita pasang. Oke. 200 tadi ya, 200. Oke, kita ambil kontennya. Ya. Lalu kita misalkan coba ambil yang dari artikel ya, teman-teman. Ini misalkan. Kita ambil gambarnya, copy image link, ya. Kita pasang di sini. Oke. 200 ya. Oke, lalu setelah itu kita ambil kontennya. Mana tadi? Ini ya. Nah, kita ambil kontennya. Taruh di sini. Nah, ya teman-teman. Ini bebas ya teman-teman, kita masih bisa melakukan yang tadi ya. Agar menghasilkan ASI, ini ditebelin boleh ya teman-teman. Ditebelin, dibikin anchor-nya lah ya teman-teman. Ditebelin, lalu kita lihat ya anak sulit berkonsentrasi ya. Kita lihat gangguan pertumbuhan seperti stunting makanan terlalu sehingga menurut anak dalam belajar. Misalkan ya mempengaruhi konsentrasi anak dalam belajar ya. Kita boleh dan sampai seterusnya seperti itu. Setelah seperti ini ya teman-teman, ambil ini ya, kita copy ya, kita copy link ini script ini ya, script HTML ini, lalu kita pindahkan ke sini ya teman-teman, namanya BPP kalau kita mau taruh bagian bawah ya, BPP ya, kita klik BPP, kita input BPP, lalu script yang tadi yang dari admin sini yang kita copy kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini, lalu kita mau taruh di halaman mana ya? Di halaman mana kalau bisa, karena yang kita buat ini adalah grid gitu ya. Grid itu kotak-kotak kayak kolom gitu. Nah, kita misalkan mau taruh di halaman ini ya. Kita taruh di halaman sini paling bawah gitu. Nah, tinggal kita copy aja linknya. Kita copy linknya ya. Copy linknya kita pasang di sini ya. Lalu kita submit. Nah, kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini ya. Dia muncul seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, misalkan kita bisa ini enggak sih? Kita bisa rapikan lagi enggak sih kalau kita ngerti HTML-nya. Ini kita bisa rapikan lagi ya kan, misalkan WDTH sama dengan 100% gitu kan, sel padding sama dengan misalkan 5 ya, sel spacing sama dengan misalkan 5. Oke. Nah, ini kita submit ya, kita lihat hasil. Oh, lupa bikin center ininya gambarnya. Ya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya.
Nah, seperti ini. Ini kita bisa, ya, ini kita tambahkan di sini. Jadi konten kita itu bervariasi ya. Halamannya itu benar-benar jadi unik ya. Mungkin juga misalkan kita tambahkan lagi ya, ada namanya layout it ya. Kalau nggak salah sebelum-sebelumnya kita ada materinya juga ya. Ini kita bisa tambahkan dengan variasi lainnya ya. Misalkan kita mau bikin ya, kita mau mengonekkan dari halaman website kita ini ke salah satu artikel ya. Teman-teman, ini coba, ini bisa saya hapus. Ya, oke, gini aja ya. Nah, ini misalkan kita anggap ini kita anggap ini udah diisi konten yang benar lah ya, udah diisi konten yang benar ya. Lalu kita download ya. Isi konten itu begini. Nah, ini kan bisa dirubah-rubah ya, teman-teman. Bisa kita rubah-rubah ya. Nah, kita copy ini hasilnya. Kita copy skripnya. Setelah kita copy skripnya, kita masuk ke ini, kita input BPP lagi. Input BPP kita pasang sini. BPP itu taruhnya bagian bawah ya. Bagian bawah daripada konten kita. Mana tadi? Ini ya. Ini kita copy, lantas kita tambahin ya. Oke ya. Seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi nambah seperti ini kan bervariasi model website kita. Ini kita anggap udah kita isi dengan konten yang benar gitu kan. Konten dari mana ini juga bervariasi ya halaman. Nah, ketika halaman kita ini bervariasi ya, kayak surat kabar penuh itu cepet banget terindeks di Google sama page one-nya enak banget ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini saya hapus dulu. Yang mana tadi? Ya. Ya, terus teman-teman ya, apalagi yang bisa kita lakukan ya? Yang bisa kita lakukan ya. Saya kan pernah menyebutkan ya bahwa optimasi di WSP itu sebenarnya adalah kalau kita mau meluangkan waktu 5 menit aja ya. BPP ini bisa teman-teman jadikan apa ya? Teman-teman bisa jadikan tempat mengupdate ya, tempat ya, misalkan teman-teman biasa ya, teman-teman biasa melakukan status Facebook ya, bikin aja status di WSP kita ya, bikin aja status di, itu termasuk langkah SEO. Kalau dilakukan rutin oleh teman-teman, ini dahsyat ya teman-teman. Kebetulan saya sudah pernah mempraktikinnya tapi udah lama ya. Ya, ini misalkan kita gitu ya, saya pasang ini. Oke. Pada malam hari tanggal 24 ya Januari 24 Januari 04 Januari saya mengikuti Zoom ya dengan materi job desk WSP. Misalkan ini ya, atau status Facebook siapalah ya teman-teman posting, atau teman-teman kan suka di spam ya. Informasi-informasi dari spam itu teman-teman pasang aja di sini. Itu SEO-nya bagus banget. Ya. Misalkan dapat spaman dari siapa gitu kan, posting aja di BPP bagian bawah. SEO-nya bagus banget. Asal rutin ya. Seperti itu. Nah, biasanya calon pembaca kita, nah ini kayak gini ya. Ya. Rutin terus ke bawah ya. Biasanya calon pembaca kita dia hanya fokus ya. Dia hanya fokus baca sampai ini ya. Nah, kenapa ya teman-teman mereka tidak ketika mereka mencari misalkan jual obat pelancar ASI dengan cepat di Yogyakarta, mereka nggak fokus ingin membaca artikelnya, mereka hanya nyari obatnya gitu loh. Jadi bacaan-bacaan yang lain bisa jadi sering diabaikan. Kecuali kalau mereka itu searching ya, mereka searching di Google
cara agar ASI melimpah gitu. Nah, mereka itu udah niat membaca tuh. Searching di Google itu mereka niatnya buat baca. Kalau udah pakai jual, udah pakai beli, udah pakai supplier, udah pakai distributor, dan lain itu mereka buat beli, nggak mentingkan baca. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya logikanya. Oke, ada pertanyaan? Monggo yang ingin bertanya. Ya, ini videonya nanti saya share di ini ya, di channel YouTube saya ya, channel YouTube saya nanti saya share. Karena kalau kita kirim lewat WA itu berat ya. Oke, monggo yang ingin bertanya. Mau tanya Pak Putra. Ya, monggo. Untuk yang BPP itu inputnya harus satu-satu ya, nggak bisa kayak ya. Input satu-satu gimana? Hanya untuk ya, nggak bisa kayak yang di Maktul itu bisa. Oh iya, kalau BPP satu-satu ya. Soalnya kalau kita kasih fasilitas semuanya bisa diimport, wah kacau. Itu bisa malah bukan malah bagus ya. Malah nanti udah nggak karuan ya. Nggak karuan itu ininya. Paling kita kalau pakai Maxtool ya maksimal 2000, udah setelah itu kita mainin yang kecil-kecil. Ya kan, apa namanya, kita lihat yang sudah terindeks apa, itu yang kita baguskan gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang websitenya lama terindeks ya, itu bisa mainkan teknik yang tadi, yang di setiap halaman itu ada link-link saling ke arah ya, apa namanya, inner link kali ya, di dalam artikel kita itu ada nge-link kemana-mana, ke halaman ini, ke halaman itu, ke halaman pencarian dan lain-lain. Itu biasanya cepat ya terindeksnya. Kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin bertanya lagi. Ada lagi Pak? Ya, monggo. Waktu jumlah artikel saya masih sedikit, sekitar waktu itu 30-an lah. Itu yang terindeks sekitar 180-an, 170 gitu. Iya. Setelah posting ratusan, kalau nggak salah kemarin 400-an, itu jumlah yang terindeks itu kan cuman naik dikit gitu loh. Dari dulu itu kayaknya tergantikan oleh artikel-artikel yang baru. Iya, memang seperti itu. Jadi itu wilayah kekuasaannya Google ya. Terkadang kita lupa ya kan, kita lupa ini keywordnya mungkin sama dengan yang 30 itu atau mirip-mirip gimana gitu ya. Kemarin itu ada Bu Christine hadir nggak di sini? Enggak ya. Itu dari 360 tahu-tahu jadi 8 indeksnya. Panik tuh ya. Panik di grup kan. Nah, setelah melakukan backlink, melakukan ini itu dan lain-lain, saling disarankan juga sama teman-teman di grup ya, apa yang harus dilakukan. Akhirnya naik lagi, seneng banget dia. Cuman jarak berapa hari itu naik lagi. Jadi ketika naik turun itu ya jangan panik ya, biasa terjadi ya. Nah ini ada Bu Christine ini, Bu Christine Wijaya ya. Nah naik turun itu biasa. Ada hadir Pak. Iya hadir Bu ya, bener kayak gitu Bu ya. Iya betul. Nah, betul ya. Sekarang sudah naik lagi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan cukup ekstrimnya di awal-awal aja. Setelah itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil aja gitu loh. Ya kan? Karena gini ya teman-teman, untuk membuat kita bisa pecuan itu dengan misalkan saya kasih contoh, untuk membuat website kita itu bisa pecuan dengan 500 keyword, itu nggak perlu sebenarnya 500 konten. 10 konten pun bisa menjadi 500 ya. 10 konten pun yang terindeks bisa mewakili apa namanya 500 yang pecuan seperti itu. Nah, jadi apa ya, SEO itu sebenarnya ya tergantung dari kita ya. Biasanya kayak di sini ada Pak ini enggak ya, Pak Jago Proyek ada. Oh ini ada Pak Jago Proyek ya kan. Halo. Kita bisa menemukan cara kita sendiri ya.
kita bisa menemukan cara kita sendiri. Ya, monggo. Pak, kalau di WSP bisa terapin artikel pilar nggak? Apa itu? Artikel pilar. Artikel pilar itu apa? Konten-konten pilar. Saya nggak tahu konten pilar itu yang seperti apa itu. Maksudnya satu konten unggulan gitu. Satu konten unggulan. Ya. Dan ya. Kita kan punya keyword ya, keyword utama kan 2 kata, itu kan susah banget ya. Iya. Nah, terus di itu kan ada apa? Konten-konten apa? Keyword turunannya LSI gitu kan. Iya. Pokoknya bisa dibikinin nggak gitu ya? Jadi gini ya, di WSP itu sebenarnya bukan di WSP ya. Kita cara main SEO kita tidak pernah tidak ada menganaktirikan konten ya. Semua konten yang page one itu mempunyai potensi, semua konten yang ada di dalam itu mempunyai potensi ya. Jadi ketika Google memilih misalkan si ini yang terindeks oleh dia gitu, ya kita kurang kerjaan untuk memaksakan yang lain harus naik gitu. Kita tinggal teruskan saja yang sudah terindeks oleh Google, itu kita optimasi terus sampai dia benar-benar berhasil mendapatkan traffic. Nah, setelah dia mendapatkan traffic, artinya power daripada website tersebut ya itu menjadi bertambah lah ya. Lalu setelah itu kita naikin yang lain, dan keyword yang memang menjadi sasaran kita itu akan naik dengan sendirinya. Logikanya begini. Ya, logikanya begini. Misalkan saya punya usaha properti deh ya. Saya punya usaha properti. Properti itu kan persaingannya berat banget ya, apalagi daerah Bekasi, Jakarta gitu ya. Itu berat banget. Lalu untuk bersaing dengan properti yang lain, yang harus saya lakukan yang pertama adalah bagaimana saya memainkan benar-benar keyword spesifik banget ya. Dari red saya jadikan keyword blue ya, keyword yang spesifik banget seperti itu. Lalu yang kedua yang bisa saya lakukan ya, itu adalah memainkan seluruh kota di Indonesia. Jadi seolah-olah saya dagang properti seluruh kota di Indonesia, ya kan? Padahal saya cuma Bekasi doang. Nah, jadi teman-teman apa yang harus kita lakukan ketika kita memainkan properti seluruh Indonesia? Ya, kita isi konten lah untuk kota-kota yang lain. Kita kasih aja nomor telepon siapa kayak yang bisnis properti di kota-kota tersebut gitu ya. Hitung-hitung kita bantu mereka dan mereka bantu kita juga ya. Nah, karena kita memainkan seluruh Indonesia, maka peluang traffic kita itu sangat besar sekali, ya kan, sangat besar sekali sehingga website tersebut itu mendapatkan traffic. Ada orang yang nyari properti dari Purwokerto, ada orang yang nyari properti di Semarang, ada orang nyari dari kota-kota manapun. Nah, artinya ya, yang kota saya ini akan website tersebut menjadi kuat karena banyak traffic, ya kan? Website tersebut menjadi kuat karena banyak traffic. Nah, setelah itu ya saya mengoptimasi website saya, ya, mengoptimasi website yang di kota saya ini bisa lebih mudah karena website itu udah bagus gitu kan, traffic udah banyak. Sama juga seperti ini ya teman-teman ya. Kita jualan herbal atau kita jualan produk A, tapi kok disarankan sih bikin artikel banyak-banyak, terus artikelnya artikel yang benar-benar berkualitas lagi, yang benar-benar kita bayar ke penulis ya, satu artikel sampai 100.000. Kenapa sih ada ilmu yang seperti itu? Salah nggak sih? Nggak salah, malah benar banget gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Kan kita dagangnya dagang herbal. Emang orang kalau orang mengetikkan keyword jual obat batuk, dia mau baca artikel? Enggak kan? Ya, tapi kok kita harus bikin artikel seperti itu gitu. Ya. Dan nggak bakalan ketemu ya. Dan tidak bakalan ketemu juga keyword jual obat batuk ketika kita bikin artikel misalkan kedondong bisa menyembuhkan batuk, nggak bakalan ketemu. Dan ketemu pun artikel tersebut orang
orang jarang beli. Ya kan, nah, tapi tujuan artikel ini dibikin untuk apa? Tujuan artikel ini dibikin untuk mendatangkan traffic. Karena kan ya tips, cara dan lain-lain, artikel itu kan pengunjung trafficnya kan lumayan banyak untuk mendatangkan traffic. Ketika traffic udah datang banyak, website kita itu jadi kuat. Ketika website kita itu jadi kuat, kita mau optimasi keyword apapun jadi mudah. Logiknya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu, Mas ya. Baik, Pak. Ya. Oke, monggo yang lain. Pak Putra. Ya. Mungkin saya bisa itu ya, ikut sharing tadi yang pertanyaan barusan itu, Pak, yang pilar ya. Iya, monggo. Jadi gini, mungkin yang dimaksud gini, Pak. Jadi dalam satu web itu dia itu buat beberapa artikel ya. Yeah. Ada katakanlah ada 3 artikel utama yang jumlah katanya banyak, Pak, katakanlah 1000 ya. Iya. Nah, kemudian ditambah nanti di bawahnya itu lagi ada artikel yang katakanlah cuma 300-400 kata. Iya. Nanti mereka itu yang 30 itu nembak ke artikel 3 utama itu. Jadi nggak nembak ke halaman home. Oh iya. Nah, itu mungkin teknik apa internal link ya, Pak ya? Iya, internal link yang kayak tadi. Itu kalau nggak salah itu apa ya? Inner link itu kali ya? Inner link ya. Iya. Jadi untuk melindungi halaman utama dari suspend Google ya. Jadi nggak semuanya nembak ke halaman utama. Iya. Nah, gitu. Mungkin konsepnya gitu, Pak. Iya. Iya, kalau memang seperti itu memang benar kan tadi udah kita jelasin ya. Konten itu dibikin saling bertautan karena sayang kan kalau tidak saling bertautan. Logikanya seperti ini, kita satu keluarga punya saudara itu ada 6. Kalau masing-masing itu saling diem, ya tidak saling menguatkan, ya nggak kuat keluarga tersebut. Seperti itu, ya. Internal linking. Nah, ya itu Pak Zali. Oke, monggo yang lain ada pertanyaan? Nah, jadi teman-teman ya, ketika teman-teman mendapatkan ilmu SEO mungkin dari beberapa tempat dan lain-lain, itu kalau menurut saya tidak ada yang salah, ya kan? Karena nggak mungkin ilmu tersebut di-share oleh mereka tanpa mereka pernah praktek, ya tanpa mereka ada. Dan semuanya itu benar ya, semuanya itu benar ya. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah yang harus teman-teman yang teman-teman terima dan yang teman-teman tidak terima disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kemampuan teman-teman, waktu teman-teman, enaknya teman-teman seperti apa ya. Jadi jangan ini salah nih, yang benar begini, enggak juga, karena Google bukan punya kita gitu loh. Google bukan punya kita ya kan, walaupun ada namanya tool ketiga, pihak ketiga kayak Semrush, kayak Ahrefs dan lain-lain, ya kan? Kalau memang tidak cocok di kita, nih ribet nih ya, kita pakai yang lain gitu kan caranya. Tidak ada yang salah sih ya, tidak ada yang salah teman-teman. Yang salah itu yang dia belajar tapi nggak praktek. Kira-kira seperti itu. Monggo, ada pertanyaan lagi? Tanya Pak Putra. Monggo. Pak, kalau yang kita kan pernah dapat yang dongkrak usaha trial tuh Pak ya. Iya. Masa trialnya ya Pak, kalau udah habis karena ada notice limit upgrade tuh Pak. Oh iya. Jadi itu lifetime Bu. Walaupun cuma 1 itu kita kasih lifetime. Jadi sampai kapanpun ya bisa kepake. Kalau misalkan mau coba nambah ya ada yang berbayarnya. Itu langsung ke-share ke 1000 gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang yang kemarin beli order yang sama konten kan dapat bonus itu 1 postingan ke 1000 website ya. Itu kebetulan alhamdulillah sudah 1000 websitenya sudah jadi, dalam waktu dekat ini akan kita postingkan ya. Dan itu dia akan berasa efeknya mungkin sebulan 2 bulan udah berasa efeknya 1000 website itu. Kalau yang dongkrak usaha Pak? Iya, itu dongkrak usaha itu sekarang itu kan 46 ya. Sudah ada yang paket 1000-nya Bu.
Oh gitu. Kalau Iya. yang trial kemarin berarti udah nggak bisa dipakai lagi ya Pak ya? Gimana Pak? Kalau udah pernah diposting sekali ya nggak bisa dipakai lagi. Ya kan, tapi gini loh, yang namanya backlink itu Bu ya, bukan bukan kita kalau kita mau nge-backlink banyak gitu, kalau kita mau nge-backlink banyak ya kita tambah, tapi yang satu yang kita sudah postingkan itu dia akan kuat sampai seterusnya gitu. Ya kan? Misalkan nih kita searching ya, backlinknya sudah ketanam nih di website kita gitu kan, itu antara posisi backlink itu hari ini sama bulan depan sama tahun depan itu beda. Tahun depan itu akan semakin kuat backlink menuju ke website Ibu walaupun dengan satu yang gratisan itu. Nah, yang jeleknya kalau yang jeleknya kalau yang ini dicopot backlinknya, berarti kurang powernya. Ini misalkan Ibu punya satu backlink itu kan, terus tahu-tahu ibu hapus itu ya, Ibu hapus berarti yang website itu nggak dapat backlink lagi. Yang biasanya dia disupport oleh backlink tersebut jadi berkurang. Apalagi yang teman-teman yang nge-backlinknya benar-benar banyak ya. Saya pernah punya pengalaman. Ada customer ketika itu dia akan pakai jasa SEO kita. Setelah pakai jasa SEO kita, lalu dia nggak perpanjang SEO-nya, dia hanya perpanjang website-nya saja. Karena dia perpanjang website saja, gitu kan, ya sudahlah, saya biarin aja, toh masih customer kita juga, gitu kan. Nah, lalu suatu ketika ada nih ya sales yang datang ke tokonya dia, nawarin pembuatan website juga, jasa SEO juga. Sales itu kebetulan sales kita, ya kan, tapi dia nggak pernah ketemu. Nah, dia ngejelekin tuh, wah itu tuh di perusahaan itu saya nggak SEO lagi, lead-nya masih banyak, masih rame gitu kan. Nah, karena sales ya, karena marketing, dia malah ikut-ikutan ngejelekin. Wah iya tuh begitu. Akhirnya dia closing nih, ya kan, temen sales kita ini closing. Setelah closing dia cerita ke saya, saya putus backlinknya. Saya putus backlinknya semua, udah saya putus backlinknya waktu itu pas habis bulan puasa. Saya putus semua, akhirnya 2 bulan kemudian dia nelpon, Pak, website saya kok turun semua gitu kan, nggak ada yang nelpon lagi dan lain-lain gitu. Oh iya, kemarin itu 3 bulan saya lupa mutus backlinknya, karena kan Bapak sudah nggak pakai jasa kita. Setelah itu dia ikut lagi gitu loh. Jadi memang benar-benar backlink ini ya, kalau dia itu dibiarkan lama itu dia semakin kuat. Ya, kenapa semakin kuat? Karena website yang tempat dia nge-backlink itu pun semakin umur. Website tempat dia nge-backlink itu pun semakin bertambah trafficnya. Artinya apa ya? Referensi dari website tempat dia masang backlink itu semakin kuat. Seperti itu kira-kira Bu Lucy. Iya Pak. Kalau kita masih mau pakai dongkrak usaha, berarti yang trial itu masih bisa dipakai atau kita upgrade lagi Pak? Kalau mau ya upgrade lagi, murah kok upgrade-nya Bu. Murah upgrade. Berapa Pak? Waduh, saya sebenarnya hari ini nggak pengen jualan Bu. Nanti japri di grup reseller aja Bu ya. Soalnya Ibu masuk reseller kan. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Iya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada Mas Rehan itu tidak ada yang jualan Bu. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu aja. Mohon maaf. Ya semoga bermanfaat sharing saya hari ini ya. Teman-teman ya monggo silakan praktek. Yang paling mudah yang bisa dipraktekin, yang sulit-sulit jangan. Yang penting adalah praktek gitu ya. Oke, demikian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mas Dalvi masih ada ya? Oh, sudah keluar. Udah keluar ya. Ya udah. Oke, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Saya mundur. Sampai ketemu lagi kita di Zoom meeting. Besok libur kita ya. Kebetulan saya ada acara malamnya ya, besok kita libur. Jumat malam sama Sabtu malam insya Allah kita ada lagi ya. Insya Allah materinya akan ada terus, walaupun berulang-ulang, tetap ada insight-insight baru di dalamnya ya. Oke, pamit mundur. Jam segini masih di kantor loh ya. Mau nyobain ini, nyobain wifi baru, koneksi baru. Sambil tanya boleh Pak? Oh monggo Pak, silakan Pak. Tadi ada tuh yang rutin hari Rabu, Pak Aidil. Saya pakai koneksi Bisnet sama IndiHome. Kemarin pakai IndiHome lemot ya. Kalau siap Zoom di kantor itu putus-putus. Ya monggo Pak, Bapak Zain tinggal di mana Pak? Di Tulungagung. Oh Tulungagung ke Bekasi. Ya nggak apa-apa Pak. Jauh ya. Nggak apa-apa, di sini mau nginep seminggu juga nggak apa-apa Pak. Gitu. Iya. Oke, kapan-kapan kalau ada. Kayak Pak Wahyu UV Store ini, wah ini pernah seminggu nih di kantor dulu. Oke. Saya kebetulan ada supplier karpet Pak. Oh karpet ya. Nah, itu kira-kira kalau dulu sebelum COVID itu jalan Pak. Ketika COVID itu kan masjid-masjid digulung karpet-karpetnya. Akhirnya ya hampir semua karpet itu jatuh. Iya. Ini kelihatannya mau dibeber lagi karpetnya gitu. Iya. Untuk misal karpet ini Pak, ini saya kan sudah pesan satu website yang BSP Pak. Iya. Ini bagusnya untuk Kepong Kota itu berapa website yang dimaksimalkan Pak? Oh, untuk ya kalau tanya ke saya bagusnya berapa ya 100 website Pak. Oh gitu ya. Iya. Karena karpet itu profitnya gede. Saya pernah menikmati Pak. Oh gitu ya. Teman-teman saya sekeliling saya itu jualan karpet, termasuk punya pabrik karpet juga. Kayak HJ Karpet tahu Pak ya? Oh gitu ya. Itu dekat saya juga. Terus ada teman-teman yang pecuan Google penjualan karpet itu pada kenal. Gitu. Pak, profitnya gurih, dapat satu masjid tinggal kaliin aja. Masjidnya berapa meter gitu kan? Betul. Per meternya sekian kali berapa meter persegi. Iya. Tapi kira-kira masih untuk pemain newbie masih bisa jalan Pak ya? Mastah itu kalah sama newbie yang ekstrim dan rajin Pak. Jadi yang itu kalau Mastah itu kan mereka rajinnya pas dulunya, sekarang sudah males. Mereka main bayar, udah males melakukan aksi yang tidur hanya 3 jam satu hari, udah males mereka. Ya kan? Nah, biasanya kalau orang yang baru-baru itu harus melakukan hal yang seperti dilakukan Mastah zaman dulu. Mastahnya bisa kalah itu Pak. Gitu ya. Mastah sekarang pakai iklan ya? Ya, Mastah pakai iklan sudah lelah mereka. Ya, sudah lelah mereka. Nah, jadi peluang-peluang yang organik ya dimainin sama pemula aja. Ya, pemula. Iya. Banyak itu teman-teman yang pemula asal rajin aja jadi. Nah, terkadang kita lucu ya. Kita ketika kita bekerja di perusahaan atau di pabrik lah ya, yang agak keras sedikit pekerjaannya, berangkat subuh-subuh jam 5 gitu kan, lalu sampai di kantor itu kalau kerjaannya mindahin botol itu sampai sore mindahin botol terus dia betah. Saya kebayang Pak ya, kalau optimasi kalau dia optimasi dia lakukan seperti dia kerja di pabrik, wah sadis banget hasilnya Pak. Oh gitu ya. Iya. Saya berpikir,
mantengin laptop dari jam 8 sampai jam 5 setiap hari selama 3 bulan. Hasilnya sadis banget itu. Ngeri, Pak. Ngeri. Tapi kenapa nggak pada melakukan itu? Iya. Ya, teman-teman saya melakukan itu cepat banget lompatannya. Jadi dianggap online itu sampingan. Kalau saya coba jadikan yang utama. Pak. Ya. Kalau saya sih kalau lagi mantengin laptop kegoda iklan. Jadi nggak fokus. Lagi ngerjain ini, lihat iklan ini, klik ini. Kebablasan. Iya. Ya gini sih, ya apa ya, fokus aja. Kalaupun kita mau mainin, saya nggak pernah melarang untuk teman-teman bermain di media lain ya. Bahkan saya saranin kalau ada budget beriklan lah, karena iklan itu lebih cepat daripada organik, ya kan? Kalau organik ini untuk menstabilkan kita, ya. Iklan itu kalau iklannya bagus ya bisa bikin lompatan yang sangat jauh, ya kan? Nah, tapi kalau iklan itu kan bikin stres ya, terkadang ketika boncos, ya karena stresnya itu akhirnya boncos terus gitu kan. Akhirnya setelah boncos terus nggak ngiklan, nggak ada pemasukan gitu kan. Tapi kalau diparalelin sama organik, ketika dia boncos iklan, dia bisa masih mengerjakan yang organiknya. Terus setelah itu iklan lagi gitu ya. Nah, ajarin iklan murah. Kita kebanyakan ya. Kalau itu masih mending iklan. Lah saya kegoda iklan. Bukan saya iklan. Tergoda iklan. Ya gitu ya. Terus gini, Ibu Lucy tadi ajarin dong saya iklan. Iklan itu sebenarnya yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu diri. Kenapa bahasa saya seperti itu? Terkadang kan kita masang budget iklan kita 50.000 satu hari. Ini kalau kita mau main Facebook ya. Lalu kita mainin konversi. Iklannya konversi. Kalau iklan konversi itu kan satu lead 50.000 bisa habis. Ya. Satu lead 50.000 itu bisa habis. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita budget iklannya cuman 50.000 ya kita lakukan, yang penting saya dapat lead apapun boleh gitu kan. Nah, kalau misalkan kita main produk digital nih, main produk digital, gimana caranya kita bisa 50.000 itu mendapatkan 100 orang, bisa nggak sih? Atau 50.000 itu mendapatkan 50 orang, bisa ya kan? Yang kita iklankan itu apa coba? Yang kita iklankan itu yang gratis-gratisan, Mbak. Anda mau gratis ini, silakan gabung ke grup ini. Setelah kita kasih gratis ya, ada dia ketergantungan terhadap kita ajarin sedikit, ya kan? Atau kalau kita jual produk ya fisik, ada sesuatu yang memang kita kasih harga murah gitu kan? Atau kita kasih ngambang, enggak kita kasih harganya di situ sehingga mereka akhirnya bertanya. Setelah mereka bertanya kan kita dapat lead banyak ini ya. Kita dapat lead banyak ya karena mereka penasaran dengan iklan kita. Nah, disitulah kemampuan CS kita harus kita kuatkan, ya kan? Saya pernah itu ngiklan ya. Saya pernah ngiklan itu trafficnya lumayan banyak ya, 100.000 saya dapat sekitar 50 traffic, dan itu leadnya ngaco semua. Leadnya ngaco semua gitu ya, istilahnya orang yang nanya-nanya yang apa dan lain-lain. Tapi saya senang mendapatkan punya kegiatan follow up dan lain-lain ya. Yang terakhir dari yang 100.000 itu saya cuma closing satu dan itu boncos, Pak. Tapi setelah itu saya beli barang di Topet yang harganya murah, saya jual dengan harga murah di situ. Closingnya banyak. Sampai 20-an waktu itu, dan kita profit juga. Jadi tergantung nih kita cara mainnya. Misalkan pertama produk kita tuh harganya 100.000, ada lead misalkan 50, closingnya cuma 1. Nah kan sisa 99.000 yang kita bisa goda dengan diskon produk kita, atau kita goda dengan produk-produk lain yang lebih murah. Seperti itu.
Ya, nanti kapan-kapan saya akan kita bahas produk ya. Kita bahas produk kapan-kapan, kebetulan kita jual herbal. Ada 500 herbal yang teman-teman bisa ikut jualin. Nggak perlu diposting ke website teman-teman, kita yang postingin. Ya kan? Kita yang postingin ada 500 herbal. Kalau teman-teman mau main itu di WSP nanti ada ya. Istilahnya kalau kita nanam padi ya, kalau kita nanam padi ya, di pinggir-pinggirnya kita tanam timun, kita tanam kacang panjang, kita tanam apa ya. Bisnis utama kita padinya tetap jalan, teman dapat uang sampingan ya, timun, kacang panjang dan lain-lain itu. Seperti itu. Nah, saya mau bikin WSP itu seperti itu ya, teman-teman ya, apalagi kalau untuk SEO. SEO itu sangat memungkinkan ya. Satu website kita tuh bisa diisi macam-macam. Gitu ya. Oke, teman-teman. Saya sudah dijemput, sudah malam. Ya. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit mundur. Oh, Mas Delvi masih ada tuh. Monggo Mas Delvi. Itu sudah kita tutup tadi. Ya, terima kasih Ibu atas. Terima kasih Pak. Pamit mundur Pak, ya Pak. Assalamualaikum. Iya. Dan memberikan manfaat ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mewakili tim pamit mundur. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.